Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banua Sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 27 Desember 2020. Serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Pemirsa, guna menghindari bertambahnya kasus COVID-19, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan akan menolak semua pengajuan izin keramaian di malam pergantian Tahun Baru. Di samping itu, untuk menghindari COVID-19, Komandan Resor Militer 101 Antasari meminta masyarakat agar tidak meniup trompet di malam Tahun Baru. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan turut mengikuti rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Mahligai Pancasila, Banjarmasin belum lama tadi. Di pertemuan ini, Kapolda menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan izin keramaian bagi pihak manapun yang akan melakukan kegiatan di malam Tahun Baru. Ya, yang jelas kita tidak mengeluarkan izin keramaian. Berarti panitia-panitia Tahun Baru itu jangan buat keramaian. Ya, jadi tidak ada keramaian yang dibuat oleh IO tertentu untuk menghadapi malam Tahun Baru. Nah, kalau masyarakat ingin keluar dan lain-lain, silakan patuhi protokol kesehatan. Kalau dia keluar 3M tadi, nggak masalah. Kapolda juga terus meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak apabila ada yang keluar rumah di malam pergantian Tahun Baru. Bahkan pihaknya siap melakukan pembubaran jika terlihat kerumunan yang tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 tersebut. Ahmad Makfur, Banjar TV. Saat rapat koordinasi Forum Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, belum lama tadi, Komandan Resor Militer 101 Antasari turut memberikan imbauan kepada masyarakat. Di antaranya adalah menghindari meniup trompet secara bergantian, karena menurutnya aktivitas tersebut bisa berpotensi menularkan COVID-19. Apalagi meniup trompet sering dilakukan masyarakat di setiap malam pergantian tahun, sehingga di akhir Desember ini diharapkan aktivitas tersebut tidak dilakukan. Nah, ada kebiasaan masyarakat pada saat pergantian Tahun Baru membunyikan trompet, bentuknya trompet tiup. Nah, kita himbau itu merupakan sangat rawan, ya. Kita tidak pernah tahu pada saat pembuatannya, si pembuatnya sudah coba, sebelum dijual dicoba, orang beli tidak cocok dicoba dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya harapkan kita hindari penggunaan trompet tiup. Ada alat lain, kita punya yang alat suara yang pakai seperti spray itu kan juga bisa. Jadi jangan kita menggunakan trompet. Selain Danrem, rapat ini juga dihadiri Kapolda Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, dan perwakilan Gubernur. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Selanjutnya, Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin meminta kepada pengelola hotel dan tempat hiburan malam untuk tetap mematuhi ketentuan jam operasional, sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 19 Tahun 2011, bahwa usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada malam Jumat wajib tutup. Lebih jauh, Ihsan El-Haq, Kadis Pariwisata Budaya Banjarmasin mengaku jika masih terjadi pengumpulan massa, maka langsung diberi tindakan melalui aparat penegak perda seperti Satpol PP. Malam pergantian tahun 2020 ke 2021 sesuai kalender akan jatuh pada Kamis atau malam Jumat. Sesuai peraturan daerah nomor 19 tahun 2011, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada malam Jumat wajib tutup, baik itu diskotik, pub, karaoke, dan sejenisnya. Menyusul hal itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin, Ihsan El-Haq, saat ditemui mengaku sudah melakukan sosialisasi dan mengingatkan kembali terkait jam operasional THM tersebut. Apalagi saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Terlebih lagi, 2 kelurahan di Banjarmasin juga kembali berada di zona merah. Hal ini jauh-jauh hari sudah menjadi perhatian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Banjarmasin agar THM tetap mematuhi ketentuan jam operasional atau wajib tutup sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 19 Tahun 2011 tersebut.
Yang pasti dalam kapasitas pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, semua tempat hiburan malam wajib tutup. Gitu. Yang kedua, kami tidak memberikan rekomendasi ataupun izin untuk perayaan tahun baru. Gitu. Lebih jauh, Ihsan mengaku jika masih terjadi pengumpulan massa, maka akan langsung diberi tindakan melalui aparat penegak perda seperti Satpol PP. Tak hanya itu, Ihsan juga meminta di malam pergantian tahun tersebut beberapa tempat yang berpotensi mengumpulkan massa seperti kafe dan sejenisnya agar bisa tutup lebih cepat dari biasanya. Mohail, Banjar TV. Selanjutnya, libur Natal dan Tahun Baru 2020-2021 di Kota Banjarbaru dipastikan tak seramai tahun-tahun sebelumnya. Dalam situasi pandemi, pemerintah Kota Banjarbaru bersama Forkopimda setempat menetapkan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah terjadinya klaster baru. Sementara itu, maklumat pembatasan kegiatan masyarakat untuk keselamatan rakyat dan masyarakat diminta harus mengerti. Pasalnya kondisi sekarang adalah masih pandemi, tidak seharusnya semarak karena masih banyak yang berduka. Dalam upaya mencegah dan mengantisipasi penyebaran COVID-19, Pemko Banjarbaru menetapkan maklumat tentang pembatasan jam operasional khususnya bagi tempat hiburan dan rumah makan. Maklumat ditandatangani langsung unsur Forkopimda Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan, mencantumkan pembatasan pada area publik di poin nomor 4 khususnya untuk tanggal 24 Desember hingga 31 Desember. Maklumat pembatasan kegiatan masyarakat ini untuk mencegah terjadinya klaster baru yang merupakan dampak dari libur panjang. Sekda Kota Banjarbaru Said Abdullah saat jumpa pers menghimbau semua pihak menaati hasil kesepakatan bersama dan tak ingin ada klaster baru COVID-19 di awal tahun 2021. Diingatkannya pula, jangan ada kerumunan di area publik saat libur Natal dan Tahun Baru. Di tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021, pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak dan menghindari kerumunan baik di tempat publik maupun tempat hiburan umum. Untuk kafe, restoran dan rumah makan agar mengutamakan pelayanan delivery makanan dan takeaway dibawa pulang, tidak makan di tempat. Pembatasan kegiatan dibatasi tutup maksimal pukul 20.00 WITA. Sementara itu, himbauan juga disampaikan Komandan Kodim 1006 Martapura, Letnan Kolonel ARM Siswo Budiarto dan bersama Satpol PP serta Polri dan TNI siap menegakkan apa yang telah disepakati dalam isi maklumat tersebut. Bersama Satpol PP akan mengawal maklumat ini, akan mengawal maklumat ini. Dan apabila nanti kita temukan ada elemen masyarakat yang melanggar, kita sudah siapkan sanksi, berupa kita akan berikan tanda penutupan lokasi tersebut dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru ini. Yang Kota Banjarbaru tetap kondusif, aman dari situasi yang tidak kita inginkan dan aman dari penyebaran virus COVID-19. Siswo Budiarto minta agar masyarakat bisa menahan diri dan tidak merayakan di luar rumah, cukup dengan keluarga saja di libur panjang Natal dan Tahun Baru kali ini. Rismana, Banjar TV. Penegasan pembatasan kegiatan masyarakat ini untuk mencegah timbulnya klaster baru yang merupakan dampak dari libur panjang. Sebagaimana disampaikan Kapolres Banjarbaru, AKBP Doni Hadi Santoso, pihaknya bersama TNI dan penegak hukum seperti Satpol PP akan menindak tegas secara terukur pelanggaran yang dilakukan dan menghimbau kepada semua unsur untuk menaati maklumat. Dan memahami serta akan melaksanakan dapat disampaikan kepada masyarakat ataupun seluruh pelaku usaha yang ada di wilayah Kota Banjarbaru. Kemudian nanti akan dilaksanakan penegakan disiplin yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP, TNI dan Polri dalam pelaksanaan penertiban. Bagi ada masyarakat ataupun orang yang menghalang-halangi dalam kegiatan penegakan disiplin ataupun himbauan kepada masyarakat, maka akan dilakukan tindakan tegas terukur oleh kepolisian.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Andri Irawan, menyatakan maklumat tersebut untuk keselamatan rakyat. Karenanya masyarakat diminta harus dapat mengerti, pasalnya kondisi sekarang adalah masih pandemi, tidak seharusnya semarak karena masih banyak yang berduka. Populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Jadi, para pimpinan, para Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kota Banjarbaru akhirnya setelah mengkaji dengan mendalam, mengambil keputusan untuk mengeluarkan maklumat bersama. Jadi ini merupakan bagian daripada upaya kami selaku pimpinan untuk menjaga keselamatan rakyat dari Kota Banjarbaru. Mohon diberikan pengertian kepada masyarakat, bukannya kita tidak ingin membahagiakan, tapi paling tidak masyarakat juga harus mengerti bahwa situasi pada tahun ini adalah berbeda dengan tahun lalu. Kita semua sedang berduka dengan kondisi pandemi ini dan tidak pada tempatnya kita mengadakan pesta dan pura-pura. Kepada masyarakat diminta untuk mengutamakan aktivitas di rumah selama masa libur dan senantiasa menerapkan protokol kesehatan 3M dalam setiap aktivitas, menghindari kerumunan dan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Isi maklumat tersebut tercantum pembatasan area publik sejak tanggal 24 Desember hingga 31 Desember dan jam operasional tempat hiburan malam seperti karaoke, kafe, bioskop, dan destinasi wisata hingga pukul 18 WITA. Maklumat ini juga berlaku untuk kawasan Lapangan Murjani dan Minggu Raya. Rismana, Banjar TV. Pemirsa, pemerintah kembali memperketat aturan bepergian keluar daerah, khususnya bagi transportasi umum, seperti perjalanan dari dan ke Pulau Jawa. Calon penumpang wajib menyertakan surat keterangan rapid test antigen. Di samping itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan juga sepakat menerapkan tes cepat antigen bagi warga yang ingin bepergian. Setidaknya pengumuman ini disampaikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan saat rapat koordinasi di Mahligai Pancasila, Banjarmasin belum lama tadi. Pertemuan yang dihadiri Kepala Kepolisian Daerah Kalsel, Komandan Resor Militer 101, Ketua DPRD Kalsel, dan perwakilan Gubernur ini sepakat menerapkan tes cepat antigen COVID-19 bagi warga yang ingin bepergian, guna mengantisipasi lonjakan kasus wabah virus corona di masa liburan pergantian tahun. Pemerintah itu serius untuk bagaimana bisa mencegah penyebaran COVID dari lalu lalangnya masyarakat, apalagi menghadapi Natal tahun baru. Ya, kita bisa rasakan tahun-tahun sebelumnya pasti mobilitas orang luar biasa. Nah, sekarang perpindahan antar kota sudah sepakat para Pemda untuk masuk kota A, kota B, kota C pakai rapid antigen. Kapolda juga mengingatkan masyarakat untuk tidak bepergian jika bukan urusan penting, lantaran pelaku perjalanan telah ditetapkan sebagai penyumbang terbesar tingginya kasus COVID-19. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Beginilah suasana antrian pemeriksaan rapid test antigen di Rumah Sakit TNI Angkatan Udara Samsudinur, Landasan Ulin. Sebelumnya rumah sakit ini hanya melayani 10 hingga 15 orang. Dalam 3 hari terakhir jumlahnya mengalami peningkatan lebih dari 100 orang per hari. Ini tak lepas dari surat edaran terbaru yang diterbitkan Satgas COVID-19 yang mengatur protokol kesehatan selama liburan Natal dan Tahun Baru 2021 bagi pelaku perjalanan di dalam maupun luar negeri. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan rapid test antigen paling lama 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Masih aja kan kemarin saya mantan penyintas COVID. Sudah dari hari ke-15 dari swab harus konfirmasi. Ikut di sini? Ya. Kebetulan ada katanya ya? Iya kan, pastikan lagi meskipun kemarin udah negatif kan. Sementara yang saya tahu informasinya ada di sini. Di sini, makanya langsung ke sini. Ya. Harapannya Pak, dari ini kan masih sementara masih di sini. Harapannya bagaimana? Ya mungkin nanti ada klinik-klinik yang lain yang bisa melayani anti rapid antigen supaya bisa lebih cepat. Nah,
aja. Ada antrian. Kalau tadi antrinya saat pemeriksaan cepat aja. Begitu antri, paling saya nunggu 10 menit langsung dapat antrian, langsung diusap tes. Dan untuk stok kaset itu di tempat kita insya Allah relatif cukup. Kita masih di atas 3.000 alat kita yang kita sediakan. Jadi kalau antibodi yang diperiksa adalah kekebalan tubuh dalam melawan kuman atau virus yang masuk itu. Tapi kalau antigen ini berarti ada zat yang dikeluarkan oleh virus atau kuman. Jadi begitu virus atau kuman masuk tubuh, dia dianggap sebagai antigen, akan mengeluarkan zat namanya antigen, itu yang diperiksa. Jadi kalau untuk keakurasiannya adalah antigen akurasinya lebih tinggi dibandingkan antibodi yang rapid. Adapun biaya pemeriksaan rapid test antigen sebesar Rp200.000, sedangkan rapid test antibodi sebesar Rp125.000, sementara untuk antibodi serologi tes dengan keakuratan mendekati 100% sebesar Rp300.000. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, peredaran narkoba di masa pandemi mengalami peningkatan signifikan. Tetaplah bersama kami.